apa kabar semuanya? Selamat datang di Mister Show. Mister Show lagi, kalau Mister dua Show lagi. host, Mister. Iya. Biasanya buat with Doni the Kaiser, ya. Tapi Ya, lagi dinas. jadi nggak apa-apa. Ada saya, Ruby Herman, dan ada Pak Mario. Ya, Bro. Oke. Oke. Kita bakal bahas nih, bro. Ya. Sesuatu yang penting, tapi sering dilupakan atau belum dipikirkan oleh business owner. Nggak cuma startup nih. Ini penting juga nih, data analytics. Nah, jadi kemarin gue request sama Bro Nabi, kan ini biar nggak berat, temanya cocokinnya sama apa nih, ya kan? Ya. Nah, dari Bro Nabi kita sambungkan dengan sales atau penjualan. Ini paling ada suka korelasinya nih. nggak? Iya, Gitu. gue exciting. Itu ada korelasinya nggak? Nah, jadi biar nggak terlalu berat, kita sambungin ke sales. Nah, ini kita sudah hadirkan orang paling dicari di LinkedIn nih, bro. Bro Nabi Bawazir. Lu pokoknya kalau nge-tag, bro, nge-tag namanya Bro Nabi, gue jamin connection lu pasti nambah. Ini berarti gue tadi YouTube gue tulis tambah lagi. Nabi. Iya, tag, bro. Nabi Bawazir. Pasti nambah. Iya. Siap. Kita bawain Bro Nabi Bawazir ini masih di Datanes kan, Pak Nabi? Masih Head of Data Scientist. Wow. Nah, daripada kita penasaran nih, judulnya Actionable Sales with Data Science. Wah, jadi kita selama kurang lebih nanti 1-2 jam ke depan kita bakal belajar bareng Bro Nabi. Silakan Bro Nabi. Silakan Bro Nabi. Oke, yang mau share saya udah kasih loud. Udah ya? Udah. Langsung aja. Sorry ya sebelumnya, saya lebih nyaman pakai presenting dengan Word gitu karena bisa full sentence gitu. Karena saya udah beberapa kali nyoba dengan PowerPoint pada saat kalimatnya nggak dapet gitu, apalagi di record kayak gini. Kalau emang kalimatnya ditulis lengkap kan lebih ditangkap gitu, karena ngomong poin dengan data dengan implementasi saat ini kayak gitu terus nggak kemana-mana gitu kan. Lanjut ke ini. Nah, ini sampel sebenarnya gini ya, kemarin itu sudah mulai ya. Maksudnya udah mulai share screen ya? Udah. Belum masuk nih? Belum tampak. Belum tampak. Oke, udah. Belum kelihatan, Pak. Share screen-nya belum ada. Ternyata saya harus share lagi ya. Sorry. Iya, share lagi, Pak. Maaf. Siap. Yang lain bisa di-mute, Bro Ruby. Yes, oke. Siap. Oke, thank you. Silakan, Pak. Sip. Ini back story ya. Nah, waktu itu kan di Ancol Mario kontak saya kayak gitu untuk ngisi ini data analitik. Waktu itu saya dapat info pertama adalah yang ngisi siapa. Semua karyawannya finansialku gitu ya. Saya dapat informasinya saya nggak mungkin nih ngomongin IT gitu karena itu cuma IT departemen. Iya, gitu. Ke Bro Ardi tuh. Dan nggak mungkin kalau saya ngomongin gini, karena kayak pembahasan ngomongin IT di tim IT sama ngomongin IT di luar IT levelnya jauh kayak gitu. Langit dan bumi itu, Pak. Sebenarnya akhirnya saya ngomong
ngomongin data ini buat sales gitu ya, penggunaan data untuk sales. Pada dasarnya Mas Mario udah pernah nerima ya ini ya. Iya. Masih ada tuh gitu. Masih biasanya saya kalau ngisi orang awam gitu ya, biasanya bundling nih. Mungkin kayak kemarin Mas Ruby ngomongin sales juga gitu. Terus habis itu ada, ya kan, benar kan? Mas Ruby ngomongin sales juga kan? Entrepreneur. Last sessionsnya ngomongin sales reporting gitu. Misalkan. Bayangan saya tadinya seperti itu gitu ya. Waktu dengar briefnya. Oke, makanya saya ngomongin brief. Sebenarnya ini contoh ya, bahwa di setiap dashboard atau visualisasi gitu ya, di setiap report bahwa ada spesifikasi yang harus diberikan dari tim bisnis ke developernya. Kayak gitu. Ada beberapa item, saya langsung aja ya, nggak usah bahas definisi, langsung kasih contoh aja gitu. Yang pertama, usernya siapa? Nah, ini di sini saya kasih contoh, usernya adalah sales manager gitu. Yang kedua, purpose-nya compare. Mungkin ini ilmu purpose saya gambarin dulu ya. Data visualisasi itu punya beberapa purpose. Purpose yang pertama display, ya. Purpose yang kedua compare, ada dua macam. Ada compare dari item ke item, misalkan saya bandingin banyaknya penjualan misalkan minuman jus gitu ya, rasa strawberry, rasa mangga, rasa apa gitu. Jadi dibandingin pakai chart. Yang kedua adalah pembagian dari waktu ke waktu. Ini bisa pakai. Yang kedua bisa pakai line kalau pakai waktu. Jadi gini, intinya adalah dengan tujuannya apa, visualisasinya harus itu kayak gitu. Sebenarnya ini adalah terminologi data analitik yang harus sesuai. Jadi ketika kesepakatan ini, kalau saya ngisi training di ke tim sales atau apa, ini satu halaman ini saya print halaman pertama ya, terutama itu yang saya ngomongin di mejanya masing-masing ditempel ya. Jadi kalau chart ini masuknya berarti niatnya mau ngomongin ini nih. Chart ini ngomongin ini gitu. Jadi harus ketangkap gitu. Yang kedua adalah setelah kita ngomongin purpose, ada unit analysis. Nah, unit analysis itu akan kita ngomongin sama tim datanya. Ya, berarti misalkan saya di sini berarti data sales ya. Item sales. Jadi gini, ya kita sama-sama tahu ya, ini kan chartnya gini nggak pernah datang dengan sendirinya gitu. Bahwa unit analisis itu kalau di tabel itu barisnya. Jadi satu baris ngomongin apa sih? Jangan sampai kayak misalkan kita mau ngomong ini, aku mau bikin report data ini, ditanya sama data analisnya, unit analisisnya apa? Misalnya ya, kalau misalkan sebenarnya kayak gini, misalkan kita bandingin perbandingan jualan jus aneka rasa, berarti artinya data mentahnya adalah satu baris ngomongin satu jus, satu botol. Jus apel. Atau satu baris bisa jadi unit analisisnya pokoknya harus sama gitu, dan itu harus disepakati. Dan karena gini, unit analisis itu akan berpengaruh pada tabel mana yang kita pilih dari database. Kan nggak lucu ya, kita udah bikin CEO report apa-apa, terus udah report investor sampai ini ternyata ngutip dari tabel yang salah. Iya nggak? Jadi unit analisis itu ngomongin. Terus ini output dan actionnya. Lagi sekarang ketika kita sudah punya unit analisis, kita ngomongin output dan actions, gitu. Nah, percuma gini. Ini yang sering banget ya kejadian. Saya paling sebel ketika diminta training terus kayak training atau konsultan Tableau atau Power BI, kayak gitu misalkan. Ya kan banyak ya terus atau analisa data science, bagaimana caranya memvisualisasi data.
ya balik lagi orang bisa bikin kayak gini. I mean that dengan teknologi tahun 2020 bikin kurva kayak gini tuh gampang banget gitu. Ya outputnya apa dan actionnya apa, dan actionnya harus multiples. Misalkan contoh ini sederhana ya, saya paling sederhana, maksudnya outputnya 2 versi. Sekarang gini, kita mau bandingin compare dari waktu ke waktu kayak gini line. Outputnya bisa macam-macam kan, bisa naik, bisa turun, atau mungkin bisa naik lalu turun tetap atau apa, ya nggak, outputnya bisa variasi. Saya bisa. Itu berarti diisinya Pak Nabi, kalau diisinya berarti kalau dia keadaan naik berarti customer loyalty-nya berhasil dipertahankan. Kalau turun, kalau harus campaign lebih lagi ya, campaign lebih banyak lagi. Gitu ya. Kayak gitu. Ya. Ini ingat ya, outputnya harus multiple. Ini yang pasal 1 nih ya, yang outputnya harus multiple. Karena gini, kalau outputnya apa saja, terus actionnya semacam, buat apa dong ditampilin? Tuh. Iya kan? Kalau nggak data driven actions, buat apa? Kayak gitu. Selanjutnya priority, ya. Nah, ada priority yang high, berarti actionables-nya langsung. Kalau mid itu harus nunggu report monthly untuk meeting, gitu ya. Maksudnya monthly atau weekly. Low yang kita nggak tahu tindakannya kapan. Kayak gitu. Nah, ini kasusnya mid karena apa? Action ini kan action berbayar ya. Oh ya, bikin campaign atau apa. Jadi kayak paling mungkin bisa didiskusi di rapat bulanan. Jadi developmentnya mid. Tapi kalau oh ya aku butuh visualisasi ini untuk monitor kebakaran misalkan. Apapun yang terjadi ketika alat ngomong kebakaran kita padamkan tanpa approval biaya gitu misalkan. Sampai padam. Ada kan manajemen resiko yang seperti itu, kayak gitu. Maksudnya itu berarti high priority-nya, kayak gitu. Itu harus jelas. Jadi ya pada dasarnya priority ya kalau high itu di develop dulu, mid di apa selanjutnya, yang low belakangan. Itu etikanya. Jadi tim bisnisnya ini ngisi nih formulir ini ke tim datanya, misalnya ke data analisnya atau apa gitu. Itu praktis yang saya omongkan setiap saya ngisi training gitu. Terus kenapa demikian? Ya tadi jangan sampai ini ya faktanya, realitanya saya pernah consulting dengan sebuah e-commerce mini lah, e-commerce kategorikal ya, maksudnya jualan fashion doang kayak gitu. Ternyata dashboard Tableau-nya 85% nggak actionable. Ya dashboard-nya banyak banget, orang nggak akan tertarik dengan maksudnya tim manajemen terus ngapain? Harus clear ya berarti. Harus clear. Dan ini di depan. Maksudnya ini di depan. Paling nggak saya ngomongin 2 aja. Maksudnya sederhana. Kalau naik ngapain, kalau turun ngapain. Kalau naik dan turun kita ngapain sama aja. Ini kejadian. Nah, mungkin karena biasanya sering kejadian bahwa ya itu ya tim anak data nggak ada PM-nya gitu. Jadi ya tapi itu bukan alasan sih. Itu bukan alasan gitu. Maksudnya ya nggak harus pakai PM kan. Kalau kita cuma bikin from spreadsheet berapa kolom begini, pakai Google Slide atau apa gitu ini ya tim bisnisnya harus ngisi sebelum minta. Atau sebaliknya kalau saya pribadi kayak ayo ngisi bareng permintaannya apa saja, saya masukin sini. Yang high saya duluan, yang mid belakangan ya dikerjainnya. Outputnya total sales. Ya, itu udah ini. Terus dataset yang dibutuhkan adalah data transaksi. Oh, berarti ini masuk ke tabel transaksi. Jadi dataset yang dibutuhkan itu adalah nama tabelnya, sedangkan unit analisis ini ngomongin satu baris ngomongin apa. Terus yang terakhir adalah variabel-variabel yang mungkin bisa dikembangkan. Nama merchant-nya, SKU-nya, tanggalnya, kuantitinya, harganya, ya apa aja lah bisa kayak gitu. Sebenarnya ini kembali ya teori mungkin statistik zaman SMA ya.
IPA IPS bahasa semua belajar ini kayak gitu. Jadi jangan drop. Ini yang karena saya tahu, maksudnya karena apa, dulu saya pernah ke keguruan, pembagian kurikulum ada empat bab yang wajib dalam matematika SMA, termasuk ini nih, maksudnya SMA dan SMK ya. Nah, itu pembandingan waktu ke waktu, pembandingan dari waktu ke waktu pakai line. Terus misalnya komposisi, kalau komposisinya bahas komposisi statik itu pakai pie chart. Sebenarnya ada banyak ya. Ada maksudnya kalau misalkan komposisi statik 5 variabel gitu, ada banyak apa yang lebih cantik-cantik, tapi saya nggak mau ngomongin itu. Saya mau ngomongin gimana caranya kita formulate ini ya, tabel ini ya. Saya mau transfer skill gimana caranya bikin tabel ini supaya ya tadi, kalau seandainya pun teman-teman punya bisnis digital atau ini ya, dan nggak punya data scientist data analysis scientist on site, ya banyak kok yang freelance kayak gitu yang dibayar per chart kayak gitu. Asal ininya speknya jelas, jadi tinggal ngisi kayak gitu terus dibikinin. Saya punya beberapa junior yang nerima gitu ya, project-project kayak gitu dibayar per chart, dan mereka beban kerjanya 1-2 hari ini ya. Kita tahu lah ya, industri kita ini sekarang kan makin ke sini makin ke jasa dan skill intensif ya. Dan saya bilang bahwa kebutuhan data itu 0,1 gitu. Nggak ada orang, banyak bisnis yang masih di 0,1. Nggak ada orang sama sekali kurang, jelas kurang. 1 orang kebanyakan. Karena kayaknya ada beberapa yang memang saya nemu beberapa bisnis yang kayak gitu. Akhirnya mencoba untuk 1 orang konsult di 2 atau 3 tempat. Jadi kan gajinya bisa paruan ya kayak gitu. Nah, atau ini ya sambil nunggu perusahaannya masing-masing berkembang. Saya juga doing this gitu ya untuk tens of company gitu. Ya karena ya tadi ngomongin kayak gini doang di perusahaan yang sama bosen karena kasusnya nggak ganti-ganti. Ya resign mulu juga bukan solusi, karena bukan solusi karena yang nggak terlalu ini. Nah, terus yang ketiga, komposisi dari waktu ke waktu ini saya gedein dikit sebentar. Ini jadi bar chart tapi warna-warni. Maksudnya ini jadi misalkan contoh ya, biru tua itu misalkan jus mangga. Hitung komposisinya ya berarti ya. Nah, tapi kan daripada pie chart banyak, mendingan misalkan kamu jadi 20 waktu ini mendingan jadikan 1 grafik aja. Oke, gitu. Stack ya intinya ya. Jadi stack bar chart. Terus distribusi pakai histogram. Jadi misalkan contoh distribusi dan karyawan. Misalkan 140, 150, 150 sampai 160, 160 sampai 170, gitu-gitu sih. Tapi ya lagi distribusinya. Terus yang paling padat, misalkan yang orang yang pasaran tinggi badannya, misalkan, atau yang nggak pasaran diapain? Harus ada sesuatu gitu. Maksudnya, oh ya kita pasarannya, misalkan contoh, kita dapat customer nih, terus bikin distribusi usianya. Ternyata setelah dicek, usianya range-nya misalkan paling banyak 25 sampai 30. Oh ya berarti iklan-iklan kita harus nyasar ke 25-30 misalkan. Oh, ada action gitu loh di situ. Kenapa saya ngomongin output? Output, ingat, ini saya cuma sederhana ya, output cuma 2 macam. Karena nanti kalau ini sebenarnya terserah kita mau outputnya berapa macam, tapi ingat, kalau outputnya 5 macam, masing-masing output harus dikasih actionable. Kayak gitu. Relasi, misalkan harga rumah sama ini luas tanah misalkan.
Apakah dia directly proportional? Penting nih buat Bro Ruby nih. Directly proportional atau inversely proportional kayak gitu. Apakah maksudnya dia apakah berbanding lurus atau berbanding terbalik? Gitu. Lanjutnya ya. Ini sebenarnya yang panjang ini, maksudnya tabelnya lumayan panjang ya. Sebenarnya bisa nih kalau ibaratnya udah komunikasinya udah lancar nih antara tim data dan tim ininya, tim bisnisnya, bisa nih pakai story. Tapi kalimatnya harus benar. Sebagai sales manager, saya ingin saya menggunakan data transaksi untuk membandingkan sales dengan number of order dari waktu ke waktu sehingga saya bisa memprioritaskan business decision untuk make sales. Nanti saya bahas lebih detail. Ini kayak gini nih story-nya. Role-nya siapa, summary data yang dibutuhkan apa, data set name-nya apa, tujuannya apa, actionable-nya apa, kayak gitu. Jadi kalau minta data kayak gini ya kalimatnya. Jangan kayak aku minta data enggak data yang sebelah mana gitu. Semakin kompleks perusahaannya nanti data bisnis semakin kompleks malah nanti enggak ngomongin ini. Saya bukan aliran yang kayak kalau orang bisnis mau belajar data terus diajarin Python gitu ya, itu kan yang dijual di pasaran ya. Maksudnya apaan sih harusnya kayak gitu, maksudnya giving the request ya kalau emang mau diambil technical skill-nya ya itu opsional. Karena ya technical skill itu opsional, tapi punya pemahaman istilah-istilah umum dan bagaimana caranya komunikasi profesi perlu lah kayak gitu. Apalagi kalau ngomongin ini kan udah mandatory zaman sekarang. Terus ini contohnya gambarnya kayak gitu. Saya ini pakai Google Data Studio untuk gambarnya. Ya Juli, Agustus, September banyak yang set, banyak yang order. Ini sesederhana ini aja sih. Yang penting kalimatnya jelas 5 ini. Biasanya kalau shop ini ya saya biasanya pakai satu halaman sebenarnya 2 halaman sih. 2 halaman untuk per insight. Kayak gitu. Silakan diisi per insight-nya, nanti dipandu kayak gitu apakah benar. Karena tujuannya sebenarnya nge-transfer skill bikin tuh ini. Baik tim datanya maupun tim ininya tim datanya nggak kebanyakan revisi berulang-ulang. Oke, saya kasih contoh ya lagi. Ini pada dasarnya itu karena ini bukan workshop, saya skip aja. Terus collection manager. Ini misalnya contoh ya. Setelah ini sebenarnya ini minimal ya. Di level yang lebih lanjut kita harus sudah gamenya trust control. Jadi sebagai story kedua ya. Misalkan contoh sebagai collection manager expert dengan calibrated terus level. Kayaknya saya saya hapus aja. Ini ya. Jadi trust itu gini. Kepercayaan orang terhadap data itu 3 macam gitu ya, trust level, yaitu level ini over trust, under trust maksudnya, sama calibrated. Contoh deh, realitanya misalkan kita punya software buat prediksi cancer atau apa gitu ya, misalnya atau ngeluarin skor kredit gitu. Dan ada orang yang kayak oh ya prediksi terus ada linknya terus dia langsung percaya 100%. Gitu. Terus ada sebaliknya pakai aplikasi kayak gitu dia nggak percaya sama sekali. Yang diharapkan adalah bagaimana caranya kita menggiring di calibrate dengan level expertise-nya mereka itu seperti apa, terus trust levelnya juga seperti apa. Kenapa harus digiring ke calibrated adalah bagaimana mereka
mengkalibrasi kayak prediksinya salah nih atau datanya salah. Saya ngomong nih kan proses kalibrasi mungkin yang paling terkenal YouTube ya. Sering kan ada iklan yang hitam. Apakah Anda sudah melihat iklan Pepsodent, Ciptaden apa-apa gitu ya? Itu kalibrasi itu ya. Nah, itu proses kalibrasi. Jadi bagaimana caranya iklannya terkirim atau enggak, dia benar-benar sampai state of mind-nya ini. Proses kalibrasi. Ternyata misalkan iklan begitu laporan ke Pepsodent-nya, misalkan ternyata meskipun budget iklan segini yang sadar aware sama iklan itu 30% doang loh ternyata misalkan. Saya udah ngiklanin 5 kali, orang ini nggak aware. Nah, justru yang harus level berapa nih supaya aware? Karena tujuannya ya lagi gamesnya platform digital yang sosial media dan kawan-kawannya memang benar-benar harus kalibrasi. Maksudnya mereka membuat AI-nya itu sistem ya nggak cuma knowledge dari orang pindah ke mesin kayak gitu. Secara perlahan-lahan. Nah, ini selanjutnya harus dideskripsikan perpindahan knowledge dari system side dan refine knowledge dari user side. Jadi usernya ya tambah pintar, sistemnya ya tambah pintar. Selanjutnya ya itu harus dikasih feedback dan customization level. Nah, kenapa kita harus bahas customization level di dashboard? Karena gini, kondisinya tadi ya, kita harus memberikan keleluasaan kepada user. Jadi gini, pada dasarnya pengennya kan se-custom mungkin. Tapi kan data itu ada unsur privasi. Nah, jadi bagaimana caranya memposisikan kita di tengah supaya dia tetap bisa customnya maksimal. Iya. Tapi privacy usernya tetap terjaga. Kayak gitu. Selanjutnya setelah development, ini setelah development ya, kita harus menganalisa potensial yang dia tadi insight berulang. Saya pernah punya klien e-commerce yang 85% insight-nya berulang. Useless atau nggak clear. Nggak clear itu nggak ada actionable-nya ya. Terus bentar ya, saya lihat ada yang Oke, sip, silakan Rabi. Oke, selanjutnya deskripsikan potensi kekurangan. Potensi kekurangan discovery, unexpected input, input-input yang tidak kebayang, dan bagaimana caranya handle outlier. Sebenarnya nanti yang akan dibahas. Jadi gimana caranya? Yang pertama discovery ya, maksudnya percuma nih dashboardnya rapi, tapi ternyata nggak dikelompokkan berdasarkan penggunanya, sehingga orang susah nyari visualisasi tersebut. Yang kedua, adanya input yang nggak expect. Ya orang masukin data seenaknya. Dan bagaimana caranya kita handle orang-orang yang input data seenaknya supaya datanya nggak masuk. Saya pernah waktu saya di Paun, saya pernah kayak kalau transaksi makanan seporsi di harga di atas 2 juta, buang aja. Karena ada yang download apps-nya terus dengan mainan aja ayam goreng masa harganya 500 miliar kan nggak ini. Nah, begitu dilaporin apaan ini penjualan 520 miliar total. Ya udah saya filter mana yang di atas 1 juta, terus nggak masuk akal semua rata-rata. Ada satu yang kayak saya rasa kayak satu set motor mainan gitu yang ukurannya besar, begitu saya Google, emang harganya 1,sekian juta, itu 1 juta lebih. Ya oke, itu fine. Nah, yang lainnya ternyata ya itu sih. Apalagi kalau kita pakai ini agak susah ketika kita bikin apps untuk publik. Karena orang masukin seenaknya sendiri. Betul. Nah, terus yang terakhir outlier handle. Tadi ini sepaket sih. Input yang nggak kita harapkan, dan akhirnya kita juga punya strategi nih untuk handle outliernya, data-data yang agak keluar jalur. Pak Nabi, aku mau tanya sedikit nih. Outlier ini kan bakal terjadi kalau tadi konteksnya misalkan jus. Kadang-kala kan kayak misalkan kayak kopi kenangan, itu kan biasanya ada promo tuh.
Beli satu gratis satu. Kan Bro Nabi juga pernah di Pawon lah ya. Itu POS kan ditekan mungkin satunya dia ada harganya, satunya dinolin. Nah itu bisa jadi outlier kan berarti kan? Ya, makanya kita harus dihandle. Tinggal kalau Bawon asal bikin aja kolom apakah ini bonus atau bukan kayak gitu. Oke, harus dinotis ya. Bikin sebenarnya nggak atau gimana? Ini mungkin kalau orang nggak biasa konstruksi database ya kadang-kadang nggak terlalu ngeh ya. Nambah kolom itu sama sekali nggak ada masalah. Oke. Nah, soalnya ada kan orang terkait pandemi nih Pak Nabi. Ya. Ini kan pasti banyak banget yang harganya dibundling lah atau digratisin lah. Itu kan takutnya kan dari bulan Maret misalkan sampai nanti bulan Juni kan data yang mau kita compile setahun pasti ada lonjakan, ada apa, itu tinggal dikasih kolom tambahan aja ya berarti ya? Iya. Oke. Nah, saya mungkin mau nyoba ini additional column ya. Nah, jadi gini, ini mungkin yang biasa praktek reporting ya. Pernah nggak kejadian kayak kita udah sharing spreadsheet nih, ada anggota lain yang kayak di stabilo warna kuning, warna hijau gitu-gitu Excel-nya banyak. Ya banyak ya, dan kita nggak tahu kenapa itu kuning, kenapa itu hijau. Iya, kadang nggak ada keterangannya. Ya, saya punya peraturan gitu, setiap saya masukin di daftar peraturan itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan ya? Ya, udah tambah kolom aja, yes atau no. Jawabannya yes atau no misalkan. Contoh misalkan data transaksi promo yes atau no, udah jangan males gitu, maksudnya untuk kayak gitu. Karena lagi nih ya, nanti kalau ditaruh di codingan gitu ya, ini baru manusia aja udah bingung melihatnya. Ini kuning apa, merah apa gitu ya. Kalau ya kan, kalau misalkan mau dibuat cuma yang bikin yang tahu ya, cuma yang bikin yang tahu. Itu yang harus di ini. Habis itu orangnya resign lagi kan? Nah, cuma dia doang yang tahu ya. Iya. Ini datanya apa? Ya itu sih, saya jadi ingat nih, saya lagi ngedraft nih. Oke, sambil ini ya diskusi sambil masih jalan ya. Apa masih question answer dulu? Ada Mas Maria lagi? Boleh, dilanjut aja dulu. Nanti partisipan yang mau tanya silakan chat biar kebaca sama kita, biar langsung dikupas gitu ya. Belum jauh. Jadi gini, saya makin kesini nih trennya ini sebenarnya pendek kayak gitu, maksudnya ini kan kayak gini dibahas 2-3 jam juga skillnya udah transfer sebenarnya. Maksudnya hanya perlu kayak ini sebenarnya itu aja sih, kayak kita pakai bahasa ya statistik yang standar internasional, terus beberapa istilah perlu diketahui sama-sama beberapa user, terus ya udah. Itu bisa membantu banget nih produktivitas. Oke. Ini berlaku juga kalau misalkan sales property yang sistemnya kan komisinya, misalkan kita mau lihat sales, nah data sales ini misalkan outputnya kita mau bagi-bagi komisi, kita mau pantau juga nih komisinya. Nah itu kalau misalkan komisinya berjenjang atau clustering, fixnya apa ya Mas Nabi? Misalkan MLM nih ya, MLM itu kan berjenjang tuh pasti kan. Level segini, terus sales segini, dia beda lagi komisinya. Itu saya belum kebayang tuh untuk visualisasinya. Apalagi agen properti kan Bro Ruby mungkin beda kan, yang jual angka properti 1M atau yang di bawah 400 mungkin beda gitu kan, berjenjang komisinya. Gini, kalau bagi yang sebenarnya gini, ada beberapa memang chart yang lebih advance ini. Dan saya bentar, mungkin ya harus apple to apple juga ya, maksudnya harus yang sama ya maksudnya apa? Bentar, ya, saya punya ini lagi. Karena itu data visualisasinya gue belum kebayang tuh Bro Ruby. Kalau berjenjang gitu kan kita kan
sebagai decision making, project apa nih yang bakal kita fokus gitu. Sebenarnya, oke. Ternyata Mas Mario pertanyaannya membuat saya membuka deck lengkap, bukan membuka summary ya. Nah, ini kayak gini, ini jenjang. Nah, ini jenjangnya, misalkan ini apanya kayak gitu. Jadi bisa, paham kan? Nah, jadi misalkan ini jenjang silver, ini diamond. Terus di sini misalkan Jakarta, Surabaya, Bandung. Bisa nih kayak gini. Yang atasnya kota, yang ini. XY gitu aja ya berarti ya. Berjenjang gitu ya. Sebenarnya tadi yang saya bahas itu selalu yang paling kiri, yang paling gampang gitu ya. Maksudnya cuma nah, tadi kan saya sesinya memang skill untuk tim bisnis ya, bukan tim BI ya. Kalau BI saya sampai kanan-kanannya. Nah, terus line chart ini, terus ke kiri, terus ini juga ada lagi sebenarnya masih banyak sih ilmunya. Cuma saya fokus kayak bagaimana caranya nulis gitu kan. Sebenarnya masih banyak lagi selain yang saya slide-nya ke sana lagi, masih banyak. Cuma kenapa nggak saya masukin? Ada beberapa yang khas gitu. Maksudnya khas punya Tableau, khas punya Power BI, khas punya Find Report, khas punya ini. Saya takutnya jadi sponsoran ya. Kalau karena chartnya buatan Tableau, kayak misalkan nih contoh nih. Nah, ini ada beberapa chart yang lebih lanjut. Ini chart ini kan misalkan mana ya? Chart ini nih. Ini chartnya namanya rebound chart. Ini punya Power BI. Kayak gitu. Maksudnya di luar Power BI nggak ada nih chart kayak gini. Terus ini punya Find Report. Find Report itu perusahaan BI dari Cina. Untuk explainable machine learning. Ada beberapa yang memang punya yang lain sih. Cuma saya biasanya cuma buat cerita aja di data visualisasi yang level 2. Tapi saya nggak mau level 2 sih. Ini enggak. Jadi yang tadi level bisnis, ini yang ke kanan teknikal level 1, yang ini level 2, ada lagi level lebih tinggi lagi sih sebenarnya. Nah, cuma ya tadi mungkin pertanyaannya, ya memang makin kesini makin ini sih. Cuma paling nggak kan kita gimana caranya buat data driven dulu ya. Siap. Nah, sip. Saya lanjut ya. Ada pertanyaan ini dari Bro Hansen. Bro Hansen, cara paling efektif melakukan data cleansing bagaimana Pak? Mungkin triknya apa nih Pak? Oke. Cara sebenarnya ya lagi sih isunya ya balik lagi ke komunikasinya. Kalau tadi ke story-nya tunggal kayak gini kan, maksudnya udah kayak gini kan kita langsung tahu cleansingnya yang mana. Betul. Ya nggak? Yang gini. Sebenarnya pekerjaan data itu nggak banyak. Maksudnya bukan yang banyak banget bikin laporan gitu ya. Nggak terlalu banyak. Cuma problemnya adalah revisi berulang-ulang loh masalah laporan itu. Ya, itu yang berkali-kali. Nah, saya maunya Pak Ica tolong ditambahin, diganti ininya. Terus begitu tambah kompleks, terus terlalu kompleks, sederhana kayak gitu-gitu sih. Makanya saya ngomongin ke ininya, biarkan kasih story-nya satu rows kayak gini, biarkan data analisnya yang ya udah aku langsung semua jenis visualisasi yang berhubungan dengan ini buat aja semua nggak apa-apa, 5 atau berapa kayak gitu ya, sehingga enak nih. Karena tadi tolong datanya dieksplor, dianalisa, nggak ada tujuan bisnisnya, nggak kemana-mana. Sebenarnya saya pikir data cleansing itu makan waktu ya karena itu. Karena nggak clear tujuannya. Apalagi dengan sekarang ya, BI-nya BI automate gitu. Tinggal generate terus 5 menit udah beberapa visual kalau emang database-nya rapih gitu ya. Itu. Begitu. Bentar, ada lagi nggak? Pertanyaannya saya buka. Tadi lihat. Ini udah nggak ada, saya naik ya. Yang tadi Hansa ada ngomong juga machine learning gitu ya.
Nah, ini biasanya lagi sih data visualization ilmunya memang nggak terlalu banyak gitu. Maksudnya yang penting adalah tujuannya tahu semua. Yang kedua actionnya ngapain gitu. Itu sebenarnya key-nya pokoknya itu, dan sebenarnya lebih bisa kreatif sih di situ. Yang penting prinsip-prinsip dasarnya di ini. Selanjutnya ini saya ngomongin sambil diskusi aja sih. Ada pertanyaan lagi. Boleh kalau ini. Bentar. Mas Mario juga punya kan? Ya. Terus ini ya. Saya sih lagi ngomongin tentang AI. Ini biasanya saya guidebook kalau buat ada pertanyaan-pertanyaan, saya tinggal cari gitu buat jelasin. Gimana caranya diagram mana yang cocok visualisasi tadi? Oh iya, dari Mas Irwan ya. Ini tadi tujuannya apa? Udah ini saya bikin contekan cheat sheet ya, biasa yang saya post di LinkedIn ya. Udah kalau display pakainya angka. Kalau niatnya comparison dari item ke item pakai bar chart. Comparison dari waktu ke waktu pakai line chart, kayak gitu aja. Kayak apa? Tadi ya, misalkan yang kasusnya Mas Mario tadi, ya. Misalkan tadi yang komisi per mana ya tadi? Ini. Sebenarnya kayak gini ya. Meskipun visualisasinya tadi misalkan ada 5 jenjang, 5 kotak kayak gitu ya. Berarti kan kita butuh 25. Ya nggak? 25 visualisasi. Ya pakai bar chart satu-satu, itu juga udah nggak apa-apa sih. Karena maksudnya sudah tidak salah. Kayak gitu. Cuma dengan menata seperti ini akan lebih gampang untuk dipahami. Tapi pakai bar chart ini nggak salah. Kalau memang mau ngapalin, ya ininya aja. Diapalin ininya aja. Ada. Tetap sih kita nggak ada yang namanya IT atau statistik begini, tetap ada sedikit-sedikit teori yang harus hafal. Gitu. Tabel ini yang hafal. Ya kalau itu makanya saya menyarankan ini tuh di print satu halaman pertama ini, ditempel di mejanya masing-masing di kantor. Atau kalau mau ya di rumah. Kayak gitu. Itu aja sih tadi jawaban pertanyaan Mas Irwan ya. Again, ada lagi? Kayaknya enggak. Ini saya langsung lanjut aja ya. Nah, implementasi AI pada dunia bisnis kayak gitu. Ini tadi ya, pertama kita ngomongin data analisis gitu, ternyata manfaatnya buat dunia bisnis. Yang kedua adalah AI itu sekarang buat apa sih gitu. Ini tadi ya, sebenarnya yang tadi kita bahas adalah level 1 ya, bagaimana mengkomparisi komposisi, distribusi dan relasi, yaitu yang sudah dibahas di sini. Level 2 agak panjang, yang itu bahas. Jadi gini, nanti kalau yang actionable yang biasa-biasa udah diimplementasikan, biasanya akan naik nih ke sini permintaan. Oke, lebih dibahas, lebih detail lagi, lebih dalam lagi nih kayaknya. Pertanyaannya lebih ke discovery sih, maksudnya lebih kenapa, bukan cuma sales-nya berapa kita ngapain, tapi kenapa tapi pakai data ya. Iya. Why? Ini discovery analytic saya sendiri kayak gitu ya. Saya nggak mau bahas ini karena panjang. Dan emang biasanya saya discovery kitnya terlalu banyak, sehingga kadang-kadang kalau emang order training chapter tertentu nih yang kayak ngomongin kredit atau apa misalkan di tempat yang bukan misalkan di e-commerce atau apa, saya nggak pakai gitu karena memang beda konteks, akan beda cerita kan untuk discovery. Terus yang ketiga prediktif, ya pengetahuan dikit bahwa ini
Ya, machine learning perbedaannya dengan programming tradisional gitu. Ternyata tidak bisa. Machine learning perbedaannya dengan programming tradisional bahwa machine learning itu kita punya data, punya program, kita code, terus keluar output. Nah, sekarang di machine learning kita punya input sama output, nggak ada programnya, nggak bisa. Misalkan contoh kita punya data apapun lah ya, input itu bisa apa saja. Misalkan ya kayak kasus fintech deh yang saya cukup terkenal gitu kan, dulu scraping kayak data kontak, data apa gitu kan. Mereka ngambil apa aja, terus habis itu ada outputnya, dia bayar utang apa enggak, habis itu ditaruh di machine learning, roll-nya akan keluar. Tapi realitanya gini, inovasi itu hanya ada sedikit perusahaan yang melakukan gitu. Ternyata banyak yang ngambil data kontak buat nagih dengan secara melanggar privasi. Wah, bukan buat analisis ya? Iya, ya tadi akhirnya malah jadi dilarang semua, gitu kan? Ya tahu kan? Karena bisa tuh buat dianalisis kan, kayak nomor telepon kan bisa dari kode area, terus juga KTP, Dukcapil bisa tahu domisilinya, itu kan bisa dianalisis. Ya, tapi jadi pencurian database habis itu. Iya. Dijual lagi. Dijual lagi bisa. Kayak gini, ini saya sebenarnya bahas sih sebenarnya kayak mana sih? Ini saya masih nulis ya. Sebenarnya privacy itu selama satu kita tidak menyimpan tidak menyimpan data pribadi. Data pribadi itu maksudnya kayak gini. Nomor telepon. Nama, nomor telepon, terus NPWP, KTP, terus sama NPWP, KTP, terus kakak. Saya ya itu pokoknya identitas saya gitulah. Satu lagi saya lupa. Maksudnya yang bukan kartu ini, alamat. Ya ini ya. Kadang-kadang ditanyain sampai nama ibu kandung juga ditanyain sekarang kalau fintech. Lah, jadi gini, misalkan kayak gitu, itu satu bukan menyimpan, maaf, tidak mendistribusikan. Oke. Itu jadi ya konsepnya berarti ya privacy itu ya. Konsepnya privacy adalah tidak mendistribusikan ini. Jadi sebenarnya kita sebagai bank minta data kayak gini boleh. Cuma misalkan pakai cloud computing nih, tabel yang isinya tabel identitas, kita taruh server lokal. Terus abis itu kita privacy. Jadi server lokal, terus di encrypt, ya. Terus setelah di encrypt, yang data yang telah di encrypt itu yang baru dianalisis. Itu baru dianalisis. Mungkin ada beberapa yang belum familiar sama definisi encrypt itu apa tuh? Aku juga bingung. Encrypt berarti encrypt adalah sensor atau masking data lah. Jadi sebenarnya kalau di tabel nih kita kan ada nomor customernya 1, nomor customer 2, nomor customer 3. Yang diambil nomor customernya, tabel yang ini di encrypt tabel data pribadi, aksesnya kalau bisa 1 orang. Oke. Karena ini kejadian sih Pak Nabi. Jadi RM di bank itu kadang-kadang dia kalau mau pindah ke bank lain, sebelum hari H dia selesai last day, dia kumpulin tuh
pakai usernya dia. Iya serius, ini kejadian. Iya. Gue bisa share karena gue pernah finding juga selama gue di perbankan atau di auditor juga nemuin hal serupa, nggak di-masking tuh datanya. Nggak di-masking ya? Nama, nomor HP. Mereka masih pakai Bank Vision. Kalau Bro Nabi tahu, kalau di perbankan kan masih pakai Bank Vision tuh. Masih yang sistem lama, yes, no, pencet Y, pencet N tuh. Nah itu, dia bisa pinjem akun temennya atau akun bosnya, tapi dia nyatetin data gitu di screenshot terus dipindahin ke PowerPoint. Ini dark side-nya di perbankan sih. Saya punya kasus yang lebih parah. Jadi saya pernah punya klien. Lagi. Nah, saya punya pernah klien. Ini anak usahanya bank Big Four lah ya. Kan mau bikin model machine learning. Jadi saya konsult ke sebuah ibaratnya saya sebagai main base di perusahaan itu, ya. Dan perusahaan itu emang di bidangnya analisis data perbankan. Lah kasusnya pada saat minta data itu tidak ada penandatanganan NDA, ya. Saya ngomongin NDA sekalian ya. Non-disclosure agreement. Ya bagi yang nggak tahu non-disclosure agreement. Ya udahlah, saya nggak usah sebut. Karena saya sambil bikin sambil nulis. 5 tujuan ini 5 tujuan, saya belum ngomong 5 tujuan ya. Tabel data pribadi tadi, kasus ceritanya ya. Balik ke kasus ceritanya, itu data tabel utama itu ada setidaknya ada nama, nomor telepon, nomor KTP sama ya 3 itu di-copy sama flash disk terus dikasih ke kliennya, dan itu ada 74 row dengan total nilai kredit hampir 50 triliun. Waduh, banyak dong. Saya ngomong mikirnya gini, kayak, dan itu nyebar dan bisa nggak ya saya jual, saya gitu kayak gitu. Terus, enggak, di-encrypt nggak tuh datanya, bro? Enggak. Iya, makanya kan. Makanya itu gimana? Ya kalau datanya di-encrypt, saya nggak mikirin ini, gimana saya kayak gitu. Padahal gini, status saya main days di sana cuma 2 minggu. Ya, karena data scientist mereka kurang senior lah intinya. Terus saya dibantu untuk bikin presentasi ke banknya dan menjelaskan tentang after prediction strategy dari produk machine learning-nya kayak gitu. Dan parahnya ya itu tadi, model udah jadi, cuma data scientist-nya sana nggak bisa menjelaskan kayak gitu dengan bahasa yang itu yang kasusnya. Akhirnya saya dibantu untuk bikin presentasi supaya deal project kayak gitu sih. Dan mungkin Bro Ruby, mungkin dari sisi pemain properti sendiri mungkin ada orang bank yang nawar-nawarin juga ya Bro Ruby ya? Nawarin ini ke sales ada, nawarin ini. Kan? Iya, itu mah udah kayak jadi biasa gitu, kayak rahasia umum ya. Iya, rahasia umum lah antara sales itu tukar-tukaran itu, jual beli, nggak cuma jual beli kayaknya. Iya, KPR, KPA tuh. Iya. Berarti selama ini nggak dipraktekin dong enkripsi data oleh industri perbankan ya Pak Nabi ya? Kalau bisa dibilang gitu ya? Terlalu banyak yang tidak nge-encrypt. Celahnya banyak. Lihat ya. Bisa dibilang celahnya juga banyak. Ya, saya takutnya ini kebongkar aja terus lebih ini, dan kasihan banget sih. Terus gini ya. Tapi kita nggak bahas merek kan, nggak bahas brand. Oke, lanjut ya. Lanjut. Pak Mario sini. Saya pernah ini ya. Ini ya, penyalahgunaan data, ya.
ngomong sambil ini, sambil Pasti ngerapin. ada hukumannya ya juga ya. Nah, jadi yang setahu saya yang diperbolehkan itu cuma ada 5 yang legal. Jadi kalau ngoleksi data misalkan penyalahgunaan tujuan jual beli data. Tujuan jual beli data itu kalau tahu kan ada yang nawarin kayak buat ini data history marketing, history browsing dan sebagainya, hanya ada 5 yang diperbolehkan buat iklan, buat loan, buat supply chain, buat healthcare dan buat cyber security sejauh yang saya tahu ya. Ini yang secara legalnya ya? Iya. Jadi kan cara ngomong kan sering ada pertanyaan yang kayak gimana ya? Bagaimana jika data digunakan yang nggak diinginkan gitu? Secara kayak gitu kan? Nah, kalau 5 ini bagi yang tidak suka ini diperbolehkan. Dan iklan sebenarnya kan luas ya. Iklan tuh luas ya. Ya emang kalau buat iklan boleh. Realitanya itu. Iya. Ini sekarang kalau nggak iklan, ya ibaratnya kayak Google apa gitu gimana? Iya, itu kan Google dan Instagram, Facebook ya kan. Ya realitanya. Iya YouTube juga. Ya. Bisa ngejar lagi, bisa ngejar. Lah itu kan Google terus dijual ke iOS bisa ngejar, itu kan sebenarnya jual beli data antara Google dan Apple. Ya namanya kalau produknya gratis yang jadi produk kan sebenarnya usernya. Ya kan? Itu yang harus diketahui. Saya kembali ke materinya sih. 5 tujuan ini legal. Ya. Kalau di luar 5 ini yang saya tidak tahu. Oke. Healthcare ya, cyber security. Oke. Itu. Ya sebenarnya tadi ya karena bakal ngomongin ke data sih, data privacy gitu kan. Ini saya jam berapa nih? Kalau ini nggak rasa saya ngomongin. Tadi saya mau nanya Pak Nabi. Ini sebenarnya gimana cara mendapatkan data-data ini Pak Nabi? Misalnya Pak Nabi ya misalnya lagi ditugaskan untuk itu. Nah, apakah bentuknya kuesioner ataukah bentuknya gimana nih dalam mendapatkan ya data-data yang bakal masuk ke dalam chart kan ya? Sorry sebentar, saya coba kali ya. Sumber data. Nah, ini di chapter 3 ya. Ini udah loncat ya chapter 3 ya? Iya, saya memang sengaja, kadang-kadang orang diskusi kan mesti ngalor ngidul kan. Saya nggak ada masalah, maksudnya again, pertanyaan diskusi bisa kemana-mana. Betul. Sebenarnya ada 3 sumber dataset yang bisa dipakai. Yang pertama adalah ini pakai data yang udah ada, gitu ya. Nah, ini saya ngutip dari ini kenapa banyak Google-nya, karena ini saya ngutip dari panduannya People AI Guidebook-nya Google, gitu. Karena artikelnya. Terus yang kedua membuat dataset sendiri, ya. Termasuk survei tadi itu survei itu bukan bikin dataset. Misalkan contoh kita mau prediksi cancer, gitu ya. Kita punya data misalkan sinar X CT scan misalkan. Gambar-gambar CT scan gitu. Nah, kita ngomong sama dokter tolong dong ini apa kayak gitu. Dilabelin ini penyakit apa kayak gitu, sehingga terus kita ngumpulin udah ada data dan ada labelnya, kan kita dokter untuk label kan. Habis itu bisa dibikin AI-nya. Kayak gitu. Terus yang ketiga adalah mengumpulkan data langsung dari pengguna. Ini yang ilmu UX-nya harus tinggi gitu ya. Bagaimana caranya orang tetap menggunakan produk kita terus-menerus dan memberi kita data terus-menerus untuk ada 3 cara. Oke. Tapi paling banyak digunakan apa? Rata-rata ya ini sih
apa namanya yang ketiga ini. Yang ketiga ya. Tapi ya ini kan paling mahal. Iya. Ini paling mahal bener. Nah, Dan kebanyakan kalau cara ketiga dilakukannya caranya gimana? Apakah sifatnya interview, ketemu langsung, telemarketing? ya saya pikir ini ya lebih baik ke standardized form ya. Oke. Google Form gitu. Form ya. Maksudnya sebenarnya kan yang kita lakukan misalkan kita daftar pinjaman online atau internet banking atau apa gitu-gitu kan kita ngisi form ya. Oh gitu. Iya, betul. Sebenarnya di sosmed juga bisa, Bro Robi. Kayak IG kan lu nanya, misalkan ada 2 pilihan, atau open question, open answer, mereka kan jawab, ya kan? Iya. Itu udah mulai itu ya. Dapetin. Karena kan yang lu tanyain pasti user lu sendiri kan? Gitu. Iya, betul. Saya ngomongin sosial media. Ini saya lagi bentar. Saya ngomongin. Bentar. Sambil ini ya. Oh, ada pertanyaan lagi nih. Wah. Siap. Ini enaknya nggak pakai PowerPoint gini. Iya. Ini nih, ternyata kelebihannya ini. Tinggal search-nya tinggal. Kalau PowerPoint pusing gimana? Benar. Saya juga pakai nih. Pakai juga ya, iya. Nah, ini yang saya tahu ya tentang sosial media. Maaf, ini linknya itu bisa diakses data nama, pekerjaan, lokasi, workplace dengan input nama doang. Wah, ini kita bisa narik. Wow, mahal nih. Ini bisa ditarik secara gratis ya? Bisa ditarik secara legal ya? Saya nggak tahu kalau legal atau enggak. Tapi saya akan mengakui bahwa saya melakukannya. Iya. Ini kayaknya jangan di-upload nih. Bisa dipotong nggak bagian ini? Big data lagi. Aduh. Kayaknya mau diajak sama finansialku nih, Pak Nabi. Sebenarnya gini. Yang saya tangkap bahwa ini saya nggak ngelihat argumen aslinya ya. Iya. Ini sebenarnya legal karena kita mengizinkan akses ke ini. Iya, terbuka lah ya. Pengguna sosmed itu mengizinkan akses ke search engine. Oke, iya. Maksudnya kalau terbuka diperbolehkan. Ya, anggapnya kayak kita search di Google muncul semua kan? Iya. Anggapnya gitu kan? Iya. Jadi diupload aja nih. Upload dong. Demi ilmu pengetahuan, knowledge. Itu sebenarnya karena ya pada saat itu kan pas kayak kita bikin LinkedIn, apakah LinkedIn ada pengen bisa dilihat orang? Ya. Betul. Nah, itu boleh kita nanti bahas di situ, Bro Nabi. Nantikan, ya. Seru nih. Aduh. Ini malah saya sengaja ya pakai Word begini buat ngelengkapin ini ngelengkapin buku. Ini juga kadang-kadang saya screenshot buat bikin konten juga gitu-gitu. Mantap. Bukunya kapan rilis nih? Manusia Plus AI ini. Saya belum tahu kalau bukunya kapan rilis. Yang jelas saya pokoknya konsultan ini misalnya setiap bulan saya print gitu kalau lagi muter consulting, saya buka peserta training saya kasih gitu. Tapi jangan expect apa-apa gitu, maksudnya it's just bonus gitu. Maksudnya ya, dan ini di develop terus ya. Iya, terus ya. Jadi langsung edit nih. Ditulis. Iya, Bro. Iya, bagus. Writing ini. Iya. Soalnya gimana ya? Saya di kayak gini mau nyari referensi susah. Iya. Betul. Maksudnya kayak bakal berkembang lah selama diskusi ya. Itu mahal. Iya.
Ya kenapa saya ngisi webinar gini ya sebenarnya biar semua pertanyaan pada masuk dan makin lengkap. Iya. Wah, betul Karena sekali. banyak yang mikirin. Banyak Pak Nabi, ada pertanyaan nih Pak Nabi. Wah, banyak nih, Yang tanya pertama, nih. machine learning paling sering dipakai algoritma apa? Itu satu. Terus yang kedua, apakah dari Bro Arnas, apakah laporan yang bersifat analitik dan operasional diperkenankan untuk ditampilkan dalam satu visual jika memungkinkan? Anggap saja data total sales, target, dan order on hand. Data tersebut memungkinkan untuk ditampilkan menjadi satu visual atau lebih baik memang dipisah. Jadi pertanyaannya lebih baik dipisah atau digabung? Oke. Saya mau kopi juga di sini. Asik. Lumayan ya. Iya dong. Iya dong, saya harus kekuatan berbagi, kekuatan ini juga ya. Iya. Nyerap ilmu kalau mau bayar ya, bulan sambil jawab sambil silakan. Sebenarnya gini, ada etika visual gitu. Saya sambil ini ya. Ternyata ada yang ini. Ternyata ada yang udah ngasih free ya. Saya ini dulu deh. Taruh dulu. Kemana tadi? Nah, intinya gini. Saya jawab aja langsung. Apakah laporan yang bersifat analitik dan operasional diperkenankan untuk dalam saya dulu ya algoritma. Kalau algoritma paling sering dipakai terus terang ini ya. Tadi algoritma saya gimana ya? Masih sebagai ini. Jadi gini, algoritma itu ada banyak ya tujuan ya. Pertama untuk standar report, ini sebenarnya yang merah sih yang untuk statistical analysis. Mungkin itu dengan 4 tujuan itu ya kalau bisa dibawa ke 4 ini punya manfaat keempat itu biasanya akan banyak dipakai. Gitu. Itu sih yang tadi. Oke, terus yang kedua? Terus yang kedua bentar. Dari Bro Arnas. Most used yang blue ya. Nih. Di gambar atas biar. Nah, terus apa lagi ya? Tadi yang data visualisasi ya. Ini sebenarnya ada kayak peraturan warna, aturan ini. Cuma again sih, kalau ini banyak unsur yang preferensi ya. Kalau saya best practice-nya 9 satu layar. Tapi ini saya nggak bisa, bukan science ini kan? Nggak ada standarnya lah ya? Nggak ada ini. Cuma kalau saya dashboard, saya 3x3 gitu ya. Kalau CEO report berarti 4. Standar saya sih 2x4. Maksudnya apa? Jadi satu halaman ini nih biasanya kan ada CEO report gitu ya. Ini saya bagi jadi 8, ada 8 visual. Oke. A4 gitu kan, di print terus ini jadi laporan bulanan dan saya kayak kalau misalkan monthly CEO report, misalkan contohnya ya, tadi mana sih CEO report? Nah, misalkan monthly CEO report itu ya 1 page gitu. Jadi sebenarnya kita punya di dashboard, kita punya beberapa sebenarnya mungkin kayak 20-an atau mungkin 30-an, terus ya ambil 8 yang paling aneh. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita punya bisnis nih, salesnya naik 5% tiap bulan. Ya nggak?
Terus bulan itu naik lagi 5%, berarti nggak aneh dong. Masih ya nggak usah masuk report yang kayak begitu. Mungkin sekarang akan berat untuk musim pandemi ini karena semuanya berubah ya, instan. Mana yang anomalinya mungkin kayaknya beberapa klien yang sebenarnya saya hadapi, boleh nggak untuk kasus pandemi ini CEO reportnya dibuat jadi 3 halaman? Oke. Karena jadi aneh semua. Semuanya anomali. Tapi kalau kita milih 8 visual yang paling anomali, karena biasanya gini, kalau dashboard kan bikin pakai tools ya, pakai web. Nah kalau CEO report kan cuma biasanya screenshot. Screenshot ada 8, terus 8, ada yang 8, ada yang 6, terus dikasih 1 kalimat di bawahnya, kesimpulannya. Kayak gitu. Oke. Bro Arnas, iya. Sudah masuk jawabannya? Kalau belum masuk, tanya lagi. Nah, Bro Ruby mungkin ada pertanyaan sebelum kita sampaikan kesimpulan nih. Sampaikan catatan, kata Bro Ruby. Nggak boleh kesimpulan. Kita buka pertanyaan dulu aja. Buka pertanyaan, oke. Kalau gue tadi udah mulai menyimak sih. Ya. Kalau di properti nih, ya lumayan kerjaannya lumayan ini nih. Iya bro, ini sebenarnya kalau lo bikin kayak gini bisa analisis tren bro. Pasar lo, industri, gitu sih. Itu yang mahal sih, decision making. Jadi bisa actionable for sales ya, misalkan klaster-klaster mana yang bisa laku bulan-bulan tertentu, ya kan? Bisa kelihatan juga di situ. Ataupun tim lu yang produktif sama yang nggak produktif bisa di-combine, siapa tahu bisa lebih produktif lagi. Iya. Gitu kan? Iya. Thank you nih Bro Nabi, insightful banget. Nggak salah cari narasumber saya. Panas. Nah, ini ada pertanyaan. Iya. Pekerjaan data science apakah bisa dikerjakan oleh 1 orang dari hulu ke hilir? Wah, ini data science dapat tukang perahu nih hulu ke hilir. Gini ya. Oke. Ya. Tadi mana sih? Tadi udah profesi kan ya. Nih. Idealnya enaknya gini nih, Bro Rabi tinggal carinya search-nya gampang. Tinggal pakai. Sebenarnya gini, ini kondisinya gini ya. Saya bilang data itu bukan pekerjaan data itu bukan pekerjaan time consuming ya. Pekerjaan data itu bukan pekerjaan time consuming, tapi pekerjaan skill intensif. Jadi sering kayak satu company punya 1 doang gitu. Tapi padahal range skill-nya banyak. Gitu. Lah kondisinya adalah terserah gitu ya, opsi bisa pakai konsul ya kan, bisa freelance gitu-gitu, atau ya FTI ya. Karena sekarang gini, sebenarnya isu yang ini opini saya tentang isu PHK di musim pandemi ini ya. Dan di LinkedIn saya banyak yang nge-tag anak-anak orang data scientist di berbagai belahan dunia ngomongin layoff lah kasarnya. Realitanya bukan apa-apa. Kondisinya saya memang pernah ngalamin ya jadi data analis gitu dari 5 tahun lalu di sebuah startup kayak gitu, dan ya hanya ditaruh aja as programmer gitu, cuma buat narik-narik data doang ya, dan ya kerja total beban kerja ya hanya 2 jaman sehari gitu, bikin chart kayak gitu, terus ngirim-ngirimin ke ngemail ke yang bersangkutan, apalagi dengan BI tool sekarang.
Itu sering sih kejadian-kejadian kayak gitu. Apakah lebih baik kamu nggak charge ke konsultan yang lebih mahal tapi dengan waktu lebih pendek? Kayak gitu. Saya sih termasuk pro sama beberapa alirannya ini ya, kayak alirannya freelance ekonomi lah, ya. Kayak Dunlock, terus kayak si Gary Vee kan banyak ngomongin freelance ekonomi and the futures, di mana kita berubah dari demand ekonomi ke skill ekonomi, ya. Sesuai skill yang diperlukan ya, berarti ya. Ya, jadi ya mungkin saya agak ekstrim gitu, karena saya kan ini semua bukan karena saya punya skillnya semua, karena saya manage tim data lengkap 9 orang, kayak gitu. Maksudnya tim data lengkap yang dari ngomong data security, data ini ada sendiri-sendiri gitu kan. Akhirnya saya punya pengetahuan di semuanya. Tapi kan ya lagi ketika di bisnisnya gitu, apakah saya tertarik FTI ya tidak gitu. Tertarik misalkan ada yang nawarin, bisa bilangin ya kita mau butuhkan ini, udahlah nggak masuk rate-nya kayak gitu. Udah kalau memang konsult sehari seminggu atau gimana, atau ini dengan charge tertentu yang saya transfer skillnya, atau ya diskusi bareng, kayak misalkan 2 minggu sekali atau apa, kita bikin dokumen diskusi kayak gitu-gitu aja. Itu juga bisa ya? Bisa. Case-case-nya ya langsung aja. Nanti saya bikinin ini, saya berkali-kali ya, maksudnya. Tapi gamesnya di startup sih memang. Gamesnya karena yaudah saya bikin panduan, kamu suruh baca, anak-anak suruh baca apa, gitu. Kalau anak-anak yang skillnya masih setengah, biasanya mau dikasih yang pekerjaannya agak monoton, karena waktunya dia dipakai buat belajar. Maksudnya kalau lagi nggak kerja dia belajar kayak gitu, ya kan? Waktu nggak kerja dia belajar dari tutorial YouTube apa kayak gitu. Tapi kalau yang saya, kalau terus ibaratnya mengundurkan diri dari ini konsultan dengan klien di ini Uni Eropa mana kayak gitu kan sayang dilepas, apalagi untuk FCI yang analisa yang reguler kayak gitu. Ya tadi sih karena gamesnya baru, ya tadi pertanyaan saya kemana-mana gitu ya, ngomongin data security, ngomongin apa, ya makanya saya bikin ya FAQ lah ini di sini. Jadi dikerjakan oleh satu orang masih memungkinkan atau gimana nih? Itu tadi sih ya, quality gitu sih, quality of work gimana? Quality orang tersebut loh ya. Karena ya tadi quality of work terus price versus performance sih. Sama idealnya berapa bagian kalau mau dari hulu ke hilir? Atau satu untuk gimana? Kalau saya sih gamesnya 4 ya, data science, data engineer, data analysis, data privacy. Cuma tadi apakah ngomongin privacy harus sekali? Maksudnya kita harus punya full time? Apa nggak bisa ya kan? Apakah kita punya data engineer harus full time gitu loh? Misalkan B2B marketer buat LinkedIn misalkan gitu ya, apakah harus full time gitu? Ya ada beberapa yang kita harus berpikir sih gimana caranya kita cut cost dengan cara memanfaatkan independent kontraktor. Ya saya nggak bisa jawab satu company punya satu orang bisa semua ya. Saya yakin sih nggak. Ada lagi mau bertanya teman-teman? Masih penasaran silakan langsung. Kasih tahu LinkedIn-nya dong. LinkedIn-nya, waduh. Tadi kan di awal mungkin banyak yang tahu. Nabi aja udah kelihatan paling atas. Paling atas ya. Iya. Yoi. Bukan kaleng-kaleng ini. Bukan kaleng-kaleng tapi jelas-jelas ya. FTE itu apaan? Sorry, full time employee. Bentar, pekerjaan data science bisa full time employee. Full time employee. Bentar. Jadi saya tulis ya. Tulis lagi ya kan? Mantap. Paling tinggi konsultan, kedua freelancer, terus full time employee. Terus tadi
4 aspek ya tadi. Data science, data engineer, data security, governance, sorry. Ya, ini kalau buku edisinya edisi yang terus diperbarui ini berarti. Iya, tergantung harinya. Ini mantep banget ini. Oke. Data analisis, data scientist, data government ya. Governance. Governance. Sama data engineer. Data engineer. Nanti yang kelewatan bisa nonton di YouTube-nya Mr. Show Indonesia di YouTube ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang mau menggunakan jasanya Mas Nabi sebagai padat merayap Bro Nabi. Iya, sebagai konsultan. Ya, berarti padat merayap tinggal naik harga kan? Asik. Gampang, supply demand. Supply demand. Iya. Bro Nabi, gue mau tanya. Aku milih dengan tingkat kesulitan sih. Oh, milih. Maksudnya ini ya gimana Bro? Silakan. Kalau tingkat kesulitan nggak cuma teknis ya, tingkat kesulitan juga komunikasi. Komunikasi. Nah, ini pertanyaannya nih. Pas WFH ini gimana handle klien? Kalau lebih saya sulit gini. Atau gimana? Kalau saya gini. Kalau saya kan charge-nya langganan ya. Dan memang saya punya beberapa, maksudnya klien di belahan dunia berbeda. Yang emang kon-call kayak gini kan. Ya, sekarang saya buat apa pakai LinkedIn bahasa Inggris? Iya, itu tujuannya ya. Ya supaya dapat jadi gini, misalnya kalian kayak founder startup di US, di UK kayak gitu-gitu. Terus saya kasih consulting 2 kali sebulan. Satu pertemuan kayak gimana, kayak gini. Ini nanti tinggal bagian-bagian yang jadi pertanyaannya dia, saya copy, saya translate ke bahasa Inggris. Kayak gitu aja sih. Nanti saya kirimin balik. Nanti kalau ini ada pertanyaan, tinggal di list lagi ya. Yeah. Berarti ya. Oke. Siap. Menarik. Berarti cukup ini ya, menjanjikan ya profesi data scientist ini sendiri ya. Iya. Ya, profesi marketing juga menjanjikan kok. Pada dasarnya semua yang kalau yang perform ya itu menjanjikan. Cuma kadang-kadang yang jadi isu kan itu. Nih, skill yang paling tinggi itu yang nomor 1 itu closing ya. Iya. Closing. Ya nggak? Yang paling berharga nomor 2 itu copywriting. Data analitik itu data analitik itu 7 nomor 8 loh. Nomor 7, nomor 8. Nomor yang 3 itu making sales system. Nah, itu 5 besar itu sales marketing semua. Cuma kan software engineering dan data science itu rankingnya 6-10 di range-nya. Tetap ya, mau kamu bisa menjanjikan kayak ya. gimana kalau nggak bisa jual sama aja gitu. Makanya marketnya di LinkedIn ya. Nanti kita kalau Bro Nabi ada waktu nih, kita undang lagi buat share tips-nya buat di LinkedIn nih. Wah, soalnya udah ratusan ribu connection-nya beliau, belahan dunia manapun. Ya, gini, saya besar segitu karena belahan dunianya banyak. Coba bayangin yang kayak Bang Milka yang 180.000 gitu, tapi Indonesia semua gitu kan. Udah kayak artis itu. Kemana dia nyapa. Ini makro influencer. Udah LinkedIn celebrity nih bro. LinkedIn celebrity. Iya. Oke, thank you Bro Nabi atas waktunya. Teman-teman juga thank you. Semoga membantu. Tadi juga sudah dijelaskan dengan bahasa yang membumi sekali menurut saya. Orang awam juga masuk. Tadi juga ya kan, judulnya kan ini manusia plus AI. Ini emang didesain untuk manusia sama AI kolaborasi gitu. Strategi. Nah, makanya
kita tunggu bukunya Bro Nabi Bawazir nih. Soalnya ini kayaknya saya rasa-rasa buku panduan untuk semua orang yang mau tahu lebih lanjut tentang AI dan data science. Nah, oke teman-teman, sekian episode Mr. Show malam ini dengan narasumber Nabi Bawazir, Head of Data Scientist dari Datanes. Teman-teman yang ketinggalan bisa nonton di YouTube. Bro Ruby, mungkin ada tambahan? Yes, sekali lagi thank you. Besok kita akan sajikan juga yang mantap juga. Sekali lagi thank you. Besok Mr. Nabi. Asuransi besok. Bahas asuransi ya. Oke. Ya, yang mau curhat, yang mau apa namanya nyinyir silakan besok. Mau nyinyir? Jangan dong. Gak apa-apa. Ini nyari yang begitu-gitu. Recording ini. Siap. Sip. Oke, kalau gitu sampai jumpa. Ini nggak catat data nih Pak Mario. Oh, saya mau nanya ini satu. Kalau di Mr. Show atau Doremi Show tuh ada satu pertanyaan kunci Bro Nabi. Kita-kitanya Bro Nabi Bawazir ke depan gimana nih Bro? Nah, gini. Orang itu yang namanya hidup itu, ya saya menganggap bahwa kamu dipikir kalau kamu meninggal diingat apanya. Dalam sekali nih. Ya, kalau saya mau diingat sebagai pakar AI. Pakar AI. Pak Mario harus dijuluki Pak Mario. Nanti saya kasih ini. Nanti linknya Bro Elfri nanti kita kasih di grup Doremi Show. Iya, ada. Wah, ini dalam sekali, Bro. Ya kan, pakar AI. Ingin pakar sebagai pakar AI. Pakar AI nomor 1 versi finansialku.com. Versi apa? Versi finansialku.com. Kayak gimana kalau versi LinkedIn aja? Kayak gini. Gini nih. Tuh, gue kasih title tuh. Properti YouTuber nomor 1 versi finansialku.com. Finansialku udah endorse terus di tiap YouTube gua nih. Endorse terus. Nanti saya bikinin lah finansialku award nanti. Bu Nabi, kita tunggu undangannya ini finansialku. Katanya mau di Bali. Ini sebagai jadi bocorin dulu. Performancenya finansialku membahagiakan ya. Iya. Membahagiakan. Ujung-ujungnya sales. Yang penting kan skill nomor 1 closing. Iya. Skill nomor 2 copywriting, skill nomor 3 sales training, sales system. Udah. Pak Mario. Oke. Oke, thank you Bro Nabi. Thank you, Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you ya. Saya menarik banget nanti buat ngobrolin tentang LinkedIn. Nanti kita cari-cari waktu kosongnya Bro Nabi. Itu saya pengen belajar banget tuh. Pakar AI. Pakar AI. Versi finansial. Ini lah versi LinkedIn aja. Iya, versi LinkedIn Bro. Iya. Siap. Thank you. Thank you sekali lagi. Sampai jumpa besok ya di